Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bagaimana pandangan Anda terhadap kurikulum Merdeka? Perkenalkan, nama saya Pangyutan Siombing. Saya guru SMP YPK Fakfak. Menurut saya, kurikulum Merdeka merupakan solusi yang dibuat oleh pemerintah untuk melengkapi kelemahan-kelemahan yang didapat di kurikulum sebelumnya, yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan pemulihan pembelajaran di Indonesia. Pembelajaran menjadi lebih sederhana, mendalam, relevan, dan interaktif yang berpusat pada murid. Tapi kenapa bisa banyak gambar yang terjadi? Mengapa? Ketika kita belajar di kelas, kita menyampaikan instruksi, tapi persepsi anak-anak atau peserta didik kita malah beragam. Dan mungkin juga keluar dari tujuan yang ingin kita capai. Jadi bahwa jelas kalau kita membuat suatu konten pembelajaran kalau tidak jelas, pasti anak nanti akan persepsinya berbeda-beda. Sehingga itu yang membuatkan daya serapnya itu pasti beda. Ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Dari 3 kelompok, dari yang rendah, menengah sampai yang tinggi, itu kita ada cara untuk membuat mereka sama-sama naik, sama-sama mengerti. Jadi persepsi yang nanti di akhir capaian pembelajaran ada di kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran itu bisa selesai dengan sama-sama. Dari yang tingkat daya serapnya rendah sampai yang tinggi. Bapak Ibu, kalau dilihat secara langsung, saya dengan Bapak Ibu kekurangan saya paling jelas. Saya jalan saja orang lihat kekurangan saya tidak punya tangan. Kalau bilang namanya umur, lebih besar kekurangan saya. Bayangkan kancing baju saja Bapak Ibu, kalau tangan satu bagaimana rasanya? Yang paling ini lagi, kalau buang air besar, coba. Ya, lebih repot Bapak Ibu. Kadang-kadang saya pakai celana saja perlu waktu. Ya, tapi saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Karena Tuhan memberikan saya untuk jangan terlalu lihat ke atas. Kalau saya lihat ke atas, artinya orang yang lebih sempurna dari saya akan minder. Tapi saya lihat ke bawah, ada orang yang lebih dari saya, lebih kurang dari saya, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi mereka masih bisa berkreasi. Karena perubahan itu penting. Tidak mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Terus terang kadang-kadang saya pun kalau mau masuk ke kelas, kadang-kadang apa yang dibuat untuk anak yang lemah, yang kurang, yang tinggi, jadi harus dibuat. Tapi karena file yang lalu masih ada, ya sudah pakai file yang lalu aja. Tapi sebenarnya harus ada update terus, karena kemajuan teknologi, iptek dan seterusnya itu update terus. Kemudian tidak fleksibel, artinya tidak peka dengan perubahan, ya, tidak cepat menyesuaikan diri. Ada Bapak Ibu guru yang tahu kurikulum Merdeka, tapi dia masih stay saja, malas tanya. Ya, padahal di komunitas dia itu komunitas orang-orang yang mau maju.
Apa harapan tentang kurikulum Merdeka? Saya yakin kurikulum Merdeka akan menjadi sarana transformasi pendidikan Indonesia dan membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita, sehingga mampu mengantar mereka menuju mimpi dan cita-cita mereka. Salam Merdeka!